Ah, ah. Setelah ibu sekalian, ruhnya keluar orang yang baik, ternyata sudah berjejer para malaikat. Disambut dengan luar biasa. Dikasihkan kain-kain yang terbuat dari surga. Bercahayanya luar biasa. Ditambah lagi minyak luar biasa, harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Untuk apa ibu? Mau ruh tak diantar menghadap sama Allah. Setelah diantar ibu, langit pertama sampai langit ketujuh terbuka lebar-lebar di hadapannya Allah. Dia bilang Allah, tuliskan namanya fi kitabin al-illiyin. Ini hambaku yang luar biasa ibadahnya, yang luar biasa sabarnya. Sekarang tuliskan namanya di tempat tertinggiku. Di mana itu ibu? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dimandikan, belum disembayangkan, sudah ada namanya di tempat tertingginya Allah. Makanya ketika di dunia ada Pak Imam, ada dan sebagainya, ada yang mandikan, ada yang kafani, ada yang kemudian ada yang angkat jenazahnya. Apa dia bilang? Ini bu jenazah. Dia bilang, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Hai anak-anakku, hai hamba-hamba Allah, bawa ke cepat di kuburku. Ditanya begini bu, kenapa ini jenazah? Berkata begini, dia bilang, bawa ke cepat, bawa ke cepat. Karena ketika ingin ditarik nyawanya, ternyata kuburnya sudah menjadi raudatun miryadil jinan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mempersilakan kepada Al-Ustaz untuk kemudian membawakan tausiah atau tazkiratul maut pada kesempatan malam hari ini. Dengan ini kepada Al-Ustaz, kepada tafadhol. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan isi taksiah malam hari ini, alangkah bahagianya almarhum kalau kita sama-sama mengawali membacakan suratul Fatihah. Kita minta nilai fadilahnya, barokahnya, wasilahnya, insya Allah sampai kepada ruh almarhum Bapak Dr. Andes Nuari bin Haji Bennu. Ala hasihin niyah walikulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa nakhassa khususan ya Allah barakatul Fatihah ila ruh almarhum Bapak Dr. Andes Nuari bin Haji Bennu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bisababihi qiraatu suratul Fatihah ala hadhihi niyyah syai'ulillah lana lahul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sempat hadir pada malam hari ini, insya Allah tanpa terkecuali kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabe, pertama jamaah sekalian, sama-sama ki dulu berwasiat atau menjelaskan kepada keluarga almarhum bahwa kalau kita cinta dan sayang orang tua tak masih hidup, maka lebih sayang ketika sudah meninggal. Kenapa jamaah sekalian? Kalau dia di dunia ketika dia sakit, tinggal diambil HP-nya, dia telepon saudaranya, keluarganya, banyak yang datang. Akan tetapi ketika almarhum dimasukkan dalam kuburnya, diratakan tanahnya, kemudian 40 langkah kaki tak dari kuburnya, dikembalikan ruhnya, orang tua tak berteriak sekencang mungkin. Apa dah bilang, hai anakku, jangki kasihan tinggalkan kak, takut kak di sini, takut kak di sini. Makanya ulama kita berpesan, usahakan ki mulai hari pertama sampai hari ke-40-nya, jangki kasihan tinggalkan orang tua tak dalam keadaan sendiri. Di sanalah keluarganya, terutama anak-anaknya, dianjurkan ki memperbanyak ibadah, dikhususkan ki untuk didoakan untuk orang tua tak yang sudah meninggal. Bapak Ibu sekalian, sebagai motivasi kepada keluarga, terutama anaknya almarhum. Dalam sebuah riwayat, dijelaskan begini tabi. Ada ulama yang bernama Abi Qalabi. Itu ulama, kalau malam sedikit tidurnya, banyak zikirnya. Kalau ini tak balik itu, cede-cede tinro. Lebih banyak tidurnya daripada zikirnya. Sedikit makannya, banyak zikirnya. Kalau kita banyak makan tak, sedikit zikirnya. Sehingga ada nanti, Pak Ustadz kenapa saya ini mulu, kumak busa-busa misalnya bacakan Al-Fatihah, tidak mampang untuk anakku. Bu, jawabannya, mulu tak lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Itulah sebabnya kenapa kita minta wasilah kepada para ulama. Karena mereka sedikit dosanya, banyak kebaikannya. Sementara dia zikir kepada Allah, ternyata diizinkan oleh Allah tertidur ki. Pas tertidur ibu bapak ibu sekalian, Allah bukakan tabir bagaimana itu bentuknya alam barzah. Setelah dia lihat, ternyata masing-masing penghuninya keluar ki. Pas keluar ibu, ada penghuninya ketawa-ketawa, saling bercengkerama, bicara-bicara antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, masing-masing ini kuburan mengeluarkan cahaya sehingga tampak bercahaya di wajahnya. Setelah didekati, tabe kesiang ada orang tua satu. Tidak ada yang ajak ki bicara. Bahkan berlinang air matanya, bahkan gelap ki mukanya, tidak ada cahaya yang menerangi. Setelah didekati ditanya begini, hai orang tua, kenapa kita tidak bahagia seperti mereka? Dia bilang, kenapa begini kak? Kenapa mereka bahagia? Mereka itu banyak anak-anaknya. Nah anak-anaknya tidak pernah berhenti dikirimkan doa kepada mereka. Banyak sahabatnya, banyak tetangganya. Tetapi di antara tetangganya selalu kirimkan doa kepada mereka. Maka mereka bersyukur, berbahagia lantaran banyaknya kiriman doa. Tapi saya kasihan, banyak anakku. Tapi ketika sudah dikubur Mika, masing-masing mereka sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan di antara anak-anakku ada yang berkelahi gara-gara harta warisan. Mereka tidak ibadah, mereka yang berkelahi. Kami kasihan orang tua yang mendapatkan asap dalam kubur Bapak Ibu sekalian. Setelah itu terbangun Ki Abi Qalabi bahwa ini ada hikmah, bahwa harus kak cari keluarganya ini kuburan siapa yang punya. Setelah Pak didekati, dijelaskan bahwa tabe Dina, ini kuburan siapa yang punya? Dia bilang orang tuaku. Selama ini orang tua tak sudah meninggal, sering Ki doakan Ki. Dia bilang tidak pernah karena kami sibuk kerja masing-masing. Tolong Dina, sesungguhnya tadi malam Allah pertemukan kak kasihan dengan orang tua tak. Orang tua tak menderita dalam kubur,
mungkin sedikit ibadahnya, ditambah lagi anak-anaknya tidak pernah doakan ki Bapak Ibu sekalian. Setelah dijelaskan ibu, ternyata anaknya dia terima, tobat kepada Allah, bahasa setiap waktu bibirnya dengan kiriman doa. Ada uangnya, dia sedekahkan untuk orang tuanya. Satu malam kembali, dipertemukan oleh Allah yang tadi yang sedang menderita dalam kuburnya, ternyata dia yang paling bahagia dalam kuburnya. Bahkan di antara cahaya ini jenazah, dia yang paling terang wajahnya. Setelah didekati, dia bilang, "Hai Tuan, terima kasih banyak atas nasihat tak. Sekarang saya orang tua yang paling bahagia karena anak-anakku selalu kirimkan Kak pahala." Paham Ji Budi? Jadi kalau misalkan di masjid para imam, para khatib, dia baca doa begini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka orang yang sudah meninggal, baik muslim laki-laki maupun perempuan, rebutan doanya para imam. Tapi orang tua tak tidak akan rebutan kalau ada anak-anaknya, terkhusus selalu setiap waktu didoakan orang tua tak. Jadi ada nanti orang tua tidak perlu antri doanya para imam. Karena kenapa? Masih banyak anak-anaknya yang dikhususkan setiap waktu selalu kirimkan doa. Oleh karena itu, mudah-mudahan bertaksiah malam hari ini bukan hanya anaknya almarhum. Kita semua yang hadir malam hari ini, tabe. Kalau meninggal orang tua tak, paling tidak, kata Rasulullah, 2 dibutuhkan. Yang pertama, al-istighfaru lahu, banyak-banyak bacakan istighfar, ad-du'a'u bil khair, banyak-banyak doakan yang baik-baik. Caranya Bu Tabedi, kalau anak ditinggalkan orang tua, cara tak beristighfar, cukup kasih banyak doa kedua orang tua. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ketika anaknya dibaca ini, orang tua sudah meninggal Bapak Ibu, maka jadi istighfar bagi orang tua tak. Apa manfaatnya? Tapi orang tua tak dibaringkan dalam kubur. Setiap anaknya dia baca, apa dia bilang orang tua tak? Haza ya Rab, ya Tuhanku, apalagi ini ya Allah? Kenapa kau luaskan kuburku? Kenapa kau angkat derajatku? Kenapa kau muliakan ke dalam kuburku? Dia bilang, Allah, itu anakmu. Itu anak-anakmu. Satu kali dia bacakan kau istighfar, satu kali saya angkat derajatmu. Maka bahagia sekali ibu bapak sekalian. Ketika meninggal nanti, pesankan sama anak tahbe dina, bacakan ka istighfar ketika nanti sudah meninggal mika. Yang kedua, banyak-banyak doakan yang baik-baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kata Imam Asy-Syafi'i, bahwa doa yang terbaik itu manakala ada anak-anaknya bisa dihatamkan Quran 30 juz dikhususkan untuk orang tua ta. Hanya kadang-kadang kita dibu tabedi nanti pihatam kalau Ramadan. Di luar Ramadan tak tutup mana Qurannya. Lebih banyak dia baca WA Facebook daripada dia dibuka Qurannya. Oleh karena itu kalau misalkan tidak bisa bacakan 30 juz, paling tidak dibuka kolbunya Quran. Apa kolbunya Quran? Bacakan Yasin. Walaupun dalam hadis dikatakan bahwa siapa yang baca Yasin, ibu, sama nilai pahalanya kalau kita hatamkan sampai 10 kali 30 juz Al-Quran. Tidak bisa lagi 30 juz, paling tidak dibacakan Qul huwallahu ahad 3 kali, maka sama juga nilai pahalanya. Khataman 1 kali kita kirimkan sama orang tua tak. Tidak bisa lagi. Paling tidak habis sholat zuhur, asar, maghrib, isya dengan subuh, maka bacaan paling sedikit suratul Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, jangki lepas-lepas kirimkan untuk orang tua tak. Supaya apa? Dia kasih yang waktu masih hidup menderita gara-gara kita dicarikan nafkah, pas meninggal Bapak Ibu sekalian bahagia karena selalu dikirimkan pahala dari anak-anaknya. Aman Bu? Paham jadi? Sekarang jam 9 nih Bu. Masih bisa Jiki? Jangan sampai kita zolimi jamaah. Ada juga itu Ustadz ceramah menguang-uang timuna jamaah. Dia pernah berhenti. Tapi Bu, mudah-mudahan tidak zalim jika 10 menit lagi tabe.
Sekarang fokus miki watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Sama-sama ki bernasihat baik kepada saya maupun kepada kita jamaah sekalian. Ibu tabe. Sebelum nanti dicabut nyawa oleh malaikat Israel pencabut nyawa, ternyata datang dulu dua malaikat yang namanya Rakib dan Atid. Bu, nanti di sini tergantung dari kita. Kapan diberikan ki selamat kepada yang kanan, berarti ibu sebentar nanti seterusnya akan mudah kita lalui. Ternyata sebelum dicabut nyawa Bapak Ibu sekalian, ditahu di mana tempat tak. Dia bilang malaikat yang kanan, coba ibu, bapak lihat ki amal tak. Pas bu dibukakan amal kebaikannya, ternyata ketawa-ketawa ki. Bertakziah tak, puasa sunnah tak, salat berjamaah tak, umroh tak, haji tak, semua kebaikan tak diperlihatkan ki balasannya. Dia bilang Allah, coba bukakan tabir matanya, ini hambaku perlihatkan bagaimana bentuknya kuburnya. Dia bilang Allah, hai malaikatku, buka tabir matanya. Pas Pak dibuka tabir matanya, apa yang dia lihat? Bukan tanah kuburnya, tapi menjadi raudatun miryadil jinan, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bilang, "Hai malaikatku, bukakan tabir matanya, tembuskan di mana tempatnya di akhirat kelak." Diperlihatkan ki ibu di mana tempat tak, ternyata Allah sudah siapkan ki surganya. Di sini bu ada hikmah, tabe. Kenapa Allah bukakan tabir mata tak memperlihatkan semua kebaikan tak? Karena biasanya ibu tabe ini mata kalau sudah tertuju kepada yang terindah, yang terenak, yakin ki ibu sakitnya antri, sakitnya berdiri tidak terasa. Oke bukti bu. Pernah dulu datang di Pomala itu owner yang FF. Terus apa namanya itu? Itu mi, toh? Bu bawa sembako dengan uang biru. Bayangkan ibu, jam 1 siang panasnya matahari, orang tidak terasa ketika berdiri sampai 2 jam. Karena matanya tertuju sama sembako dengan uang biru. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, datang malaikat Israel, mau dia cabut nyawa tak. Nah ini mata tak dihibur oleh Allah. Ternyata kubur tak menjadi raudah. Ternyata tempat tak di surga. Ternyata kebaikan yang selama ini kita kerjakan diperlihatkan semua balasannya. Hakul yakin, sakitnya ketika sakarat ibu tidak terasa. Bukti lagi. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dihadapkan para ibu-ibu, dia bilang Sulaikha, Yusuf masuki sebentar. Pas masuk bu Nabi Yusuf, ini ibu-ibunya pegang pisau dengan buah-buahan. Yang aneh bu, dah potong-potong buah-buahan, ternyata tangannya dah potong. Yang aneh, mengalir ke darahnya ini ibu-ibu tidak terasa sakitnya. Kenapa tidak sakit ibu? Karena matanya ibu-ibu tertuju gantengnya wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya waktu itu ketika mau dicabut nyawa tak, Allah hibur ki dengan kebaikan tak semua. Sehingga tarekannya sakarat ibu, hakul yakin sedikit pun tidak terasa. Bahkan kata Rasulullah, bu itu orang sakarat seperti ada kawat berduri. Dimasukkan dalam perut tak, kemudian ditarik keluar. Sampai-sampai isi dalam perut tak keluar di semua. Hanya orang yang beriman, orang yang baik, sedikit pun tidak terasa. Karena kenapa? Dihibur ki semua amal-amal kebaikannya. Yang jadi masalah ibu, dekan aja ki semua kira-kira. Insya Allah amin. Kalau begitu, jawab oleh pertanyaan ibu sekalian. Dari tadi pagi sampai ini Isya, kira-kira ibu mana yang paling banyak? Amal soleh tak atau amal salah tak? Udah menjawab. Sholat berjamaah paling tinggi 10 menit. Mengaji tidak sampai 1 jam. 24 jam ibu, kira-kira mana paling banyak? Amal soleh tak atau bukan? Sudah mi.
Berarti bohong ki semua di. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, nanti mau ajar ki bagaimana cara 24 jam itu biar pekerjaan sekolah, pekerjaan kebun bisa jadi amal soleh. Fokus ke dulu yang kiri. Pokoknya di mana ada kezaliman ada lagi. Di mana ada magosip ada ki juga. Di mana hilang mangganya orang ada juga di situ. Dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata belum sempat tobat ibu datang ki ajalnya. Apa dah bilang malaikat yang kiri? Coba lihat kejelekan tak? Baru Pak diperlihatkan balasan kejelekannya. Apa dah bilang? Wailun ya Allah, celaka kak ya Allah, celaka kak ya Allah. Dia bilang Allah, bukakan tabir matanya, perlihatkan ini orang bagaimana bentuknya itu kuburnya. Pas Pak dibuka tabir matanya, bukan lagi tanah, tapi apa? Hupratun min niron. Dari neraka dibuat sebuah lubang sampai masuk di kuburnya Bapak Ibu. Apa dia bilang? Wailun ya Allah, celaka kak ya Allah, celaka kak ya Allah. Dia bilang Allah, bukakan tabir matanya, perlihatkan di mana tempatnya di akhirat kelak. Ternyata ibu sudah disiapkan dalam neraka tempatnya yang paling dalam. Coba, belum dicabut nyawanya, baru bu amal kejelekannya ngerinya luar biasa. Sehingga datang malaikat Israel alaihi salam. Itu bu Israel dilihat kakinya, pas kita tengok ke atas tidak ditahu di mana ujungnya. Dia bilang, siapakah orang ini? Dia bilang, inilah makhluk nanti yang akan memisahkan antara nikmat dunia. Inilah makhluk nanti yang akan memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Bu, bagi pendosa yang tidak mau tobat-tobat, yang tidak mau beramal soleh, dihilangkan ibu pandangannya ini malaikat Israel. Supaya apa? Nanti dicabut nyawanya, tidak ada belas kasihan. Coba bayangkan Miki, dari ujung kaki tak sampai ujung kepala mau dicabut ruhnya. Tangan tak saja ibu tabi. Tangan tak saja ketika teriris pisau, pedisnya karena di situ ada ruh. Bayangkan Miki dari ujung kaki tak mau dicabut sampai kemana? Sampai ubun-ubun tak. Kata Rasulullah, kalau mau ki lihat gambarannya ibu tabi ambil ki pisau, ambil ki parang, tebas ki badan tak di tempat yang sama 300 kali. Kalau berteriak ki, berarti begitu ketika orang sakarat. Yang jadi masalah Pak Ustadz, kenapa paleknya setiap datang ke melayak atau orang menuntun ketika orang mau meninggal, tidak pernah berteriak? Apa kata Rasul? Hanya 2 makhluk yang Allah tidak perdengarkan. Siapa itu? Manusia dengan jin. Kapan kita dengar ibu? Pingsan ki seketika. Tapi waktu itu kata Rasulullah, diperlihatkan ibu bagaimana tanda-tandanya. Misalkan, lepas mie itu ruhnya dari badannya. Kapan bahasa kening di sininya, bahasa di sininya ibu sekalian, maka itu tanda-tanda alamat bahwa orang mati husnul khotimah. Jadi kalau misalkan nanti orang tua tak kita pangku, nah tercabut itu ruhnya ibu, kemudian bahasa di sininya, maka bersyukur kepada Allah, ternyata orang tua tak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi misalkan orang tua tak kita papa, kemudian meninggal dicabut nyawanya, bu, sudut bibir kanannya dengan kirinya berbusa, matanya tertutup seperti dicekik lehernya, maka itu tanda alamat mati su'ul khotimah. Makanya panggil cepat Pak Imam, panggil anak pesantren, mudah-mudahan setelah nanti dibacakan doa, dihatamkan Quran, paling tidak diringankan nanti asapnya ketika berada dalam kubur. Bisa bu? Setelah ibu sekalian, ruhnya keluar orang yang baik, ternyata sudah berjejer para malaikat. Disambut dengan luar biasa. Dikasihkan kain-kain yang terbuat dari surga. Bercahayanya luar biasa. Ditambah lagi minyak luar biasa, harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Untuk apa ibu? Mau ruh tak diantar menghadap sama Allah. Setelah diantar ibu, langit pertama sampai langit ke-7 terbuka ki lebar-lebar di hadapannya Allah. Dia bilang Allah, tuliskan namanya fi kitabin al-illiyin.
ini hambaku yang luar biasa ibadahnya, yang luar biasa sabarnya. Sekarang tuliskan namanya di tempat tertinggiku. Di mana itu, Ibu? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dimandikan, belum disembayangkan, sudah ada namanya di tempat tertingginya Allah. Makanya ketika di dunia ada Pak Imam, ada dan sebagainya, ada yang mandikan, ada yang kafani, ada yang kemudian ada yang angkat jenazahnya. Apa dia bilang? Ini Bu, jenazah. Dia bilang, Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Hai anak-anakku, hai hamba-hamba Allah, bawa ke cepat di kuburku. Ditanya begini, Bu, kenapa ini jenazah? Berkata begini, dia bilang, bawa ke cepat, bawa ke cepat. Karena ketika ingin ditarik nyawanya, ternyata kuburnya sudah menjadi raudatun miryadil jinan. Begini logikanya. Yang pernah naik umroh di Bu Tabedi, rela ki antri toh, habis ki sembayang berjamaah di Madinah. Kemudian mau ki pergi di mana? Di Raudah. Bayangkan seluruh dunia antri. Mau apa? Mau salat sunnah di Raudah. Nah kita ini dihadampat langsung ki. Dia bilang Allah, tempatkan kuburnya menjadi raudatun miryadil jinan. Sehingga Ibu, seandainya jenazah ini bisa berlari, lari cepat di situ. Karena kenapa? Mau dinikmati namanya tempat terbaiknya. Kita saja, kalau misalkan dia bilang Pak Lurah, yang datang malam hari ini bertakziah, saya janji kinah, besok jam 10 datang ki di kantor. Untuk apa Pak Lurah? Mau kak kasih ki sembako. Apa isinya? Ada minyak goreng, ada beras sampai 5 kilo, bahkan ada amplopnya juga. Jam berapa? Jam 10. Saya yakin ibu-ibunya tidak tidur nih. Baru jam 7 pagi, hama, polmi kantor lurah. Karena kenapa? Waktu malamnya sudah diperlihatkan bahwa di situ ada sesuatu. Sama juga dengan orang meninggal, Ibu. Kalau sudah nanti dimandikan kasihan, sudah dikafani, jangki simpang lama-lama. Karena kenapa? Ini jenazah mau dirasakan bagaimana tempat terbaiknya dalam kuburnya. Ketika diantar Bapak Ibu sekalian, semua datang mengantar, diratakan tanahnya, sudah didoakan, pulang miki semua. Ini jenazah Bapak Ibu Tabedi, karena pertama merasakan ketika berada dalam kubur, gemetar begini. Dia bilang, kenapa gelap sekali ini? Kenapa ini? Kenapa bau tanah? Dia bilang, ternyata berada mika dalam kubur. Tapi karena dia orang baik, datang semua makhluk-makhluk, cantiknya, gantengnya, bagusnya pakaiannya, cantiknya wajahnya. Apa dia bilang? Jangki takut, jangki takut, jangki takut. Pokoknya mulai hari ini sampai datangnya kiamat, mau kak temani sampai hari kiamat. Dia bilang, siapa kita sebenarnya? Jangki takut di saya sedekahmu. Jangki takut di saya amal umrohmu. Amal inimu, amal inimu, amal inimu. Pokoknya jangan kita takut setemani sampai datangnya hari kiamat. Kemudian nanti Ibu sekalian, bagi orang yang pendosa sama juga. Ketika kasihan capek meruhnya keluar, dengan sakitnya keluar, belum berhenti sakitnya, sudah berjejer juga malaikat di sini yang paling kasar-kasar, langsung kasihan diremuk-remuk itu ruhnya. Dia bilang, pokoknya sebentar kau dapatkan asapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika ini ruh mau diangkat, sudah diremuk-remuk, setelah itu dikasih lagi minyak lebih busuk daripada bangkai. Setelah itu Ibu sekalian, ternyata kan Allah Maha Suci, Maha Harum, tidak mungkin diangkat diterima orang seperti begini. Kata Allah, la tupattahu abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fisamil khiyato. Kata Allah, jangankan saya, langitku saja ketika diangkat ruhnya, ternyata dikunci rapat-rapat. Dia bilang, tidak saya terima ki. Bahkan kata Allah, tidak boleh kau masuk dalam surga kecuali hatta yalijal jamalu fisamil khiyato. Kecuali Bu, ada onta masuk di lubang jarum. Kira-kira Bu, onta, jarum, ibunya saja dikasih pite,
dengan jarum, na comi toh. Dorong kanan masuk kiri. Padahal antara benang dengan jarum seimbang, Ji. Kata Allah, ada onta besarnya, ada jarum ibu, masuk enggak? Artinya mustahil, Mi, kata Allah. Hanya Allah dengan cara halus dia sindir Ki semua. Bahwa orang seperti begini, Bu, tidak bisa Mi kasihan diterima. Oleh karena itu, sebelum nanti Bu seperti Ki begini, pulang Ki sebentar, hisab Mi dirita. Yang banyak dosanya sama suaminya, pulang Ki sebentar, ilo dampe memang Ki. Oh bapaknya kasihan, hampir setiap bulan saya curi uang tak kasihan, minta maaf Kak. Yang suaminya, mamanya saya juga begitu kasihan, maunya gaji 3 juta, saya sambil lagi 500, saya kasih janda di samping rumah tak. Berarti Bu, sama-sama Ki minta maaf. Supaya apa? Jangki kasihan seperti begini. Bu, masih panjang perjalanan. Bayangkan Miki, ini jenazah dimandikan, dikapani, disolatkan. Apa dia bilang jenazah? Jangki kasihan bawa Kak, jangki bawa Kak, takut Kak, wailun, celaka Kak. Dia bilang, kenapa celaka Bapak Ibu sekalian? Karena ketika waktu mau dicabut nyawanya, itu matanya, kuburnya dia lihat bukan tanah. Tapi apa? Api yang sudah menyala-menyala, dia tunggu ini jasadnya mau dibakar Ki. Ketika dibawa Ibu sekalian, diratakan mitananya, pula Miki semua, ternyata yang datang bukan makhluk yang baik, makhluk yang paling gemuk, kemudian kasar-kasar, bahkan baunya lebih busuk daripada bangkai. Kira-kira Bu, tahan kindak? Di samping tak ada yang bau busuk. Nah, kita saja pergi berjamaah di masjid, ada orang belum mandi. Ternyata kipas angin pas di atasnya. Nangka tangannya, baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau Ki lari ke belakang, puluh jamaah di belakang, terpaksa tahan napas sampai 10 menit. Kira-kira Bu Tabedi, sampai kapan Ki itu makhluk di samping tak, dosa-dosa tak, sampai datangnya kiamat. Berkata Ki begini, siapa kita sebenarnya? Tidak pernah kalian makhluk sejelek kita. Dia bilang, janganku macam-macam. Saya mi dosa-dosamu. Kau ingat gitu? Hari sekian, jam sekian, itu tetanggamu ada mangganya. Karena macina sekali kau makan rujak, kau ambil mangganya tetanggamu, tidak bilang-bilang. Sampai meninggal kau tidak kau minta halalnya. Saya mi mangga sekarang. Pokoknya sar rujak kau juga sebentar. Masih mau Ki Budi? Jadi itu dosa-dosa tak, sebelum kita minta maafkan Ibu, kapan belum dimaafkan Ki, dijadikan makhluk yang luar biasa nanti jeleknya, dia temani Ki sampai datangnya hari kiamat. Nah baru dia Ibu, belum datang malaikat mungkar dan nakir, luar biasa kasihan siksa tak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini, yang Allah berikan nanti yang paling kanan. Datang dia bilang ini kebaikan tak, dijemput dengan kebaikan dan sebagainya. Caranya Bu, pulang Ki sebentar, hisab mi dirita, kira-kira masuk di kanan kah atau di kiri. Sebelum saya tutup, muka kasih Ki amalia Bapak Ibu sekalian. Supaya itu Bu, orang menyampaikan ilmu di Bu, misalkan ada ilmu saya sampaikan Ki, ternyata oh betul, kemudian disimpang di kolbuta dan kita amalkan Ki. Bukan saya dapatkan pahala Ibu sekalian, tetapi Ibu dapat pahala, maka almarhum juga yang meninggal Ibu, setiap yang datang malam hari ini amalkan, mengalir juga pahalanya. Kenapa bisa? Gara-gara beliau meninggal, diundang Pak Ustadz, disampaikan Ki ilmu, ada ilmu kita dapat, maka setiap kita amalkan, maka almarhum juga dapat pahala. Ibu sekalian, Tabedi, jangan Ki tinggalkan Ki setiap Ki habis sholat, jangan Ki lupa baca ayat kursi. Kan hadisnya mengatakan begini, man qara'ah ayatal kursi dubura fi kulli salatim maktubah. Siapa yang setiap waktu sholatnya, berarti zuhurnya, asarnya, maghribnya, isahnya dengan subuhnya, ternyata tidak pernah lepas dia selalu baca ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Lam yamna'u bidukhulil jannah illa ayyamut. Orang seperti begini Ibu, tidak ada yang bisa halangi Ki masuk surga kecuali mati. Berarti kalau meninggal Ki sebentar,
yang waktu isanya dia baca ayat kursi, ibu, maka surga mi tempat tak. Karena belum ada surga, ibu, karena belum terjadi kiamat, maka dimulai dari kubur tak menjadi raudatun miryadil jannah. Bisa, Bu? Jadi nanti sholat subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, jangan langsung lari, baca mikir dulu ayat kursi, supaya ibu sudah ditetapkan bahwa ibu ini cuma mati yang halangi ki masuk dalam surga. Yang kedua, supaya Allah tetapkan juga diri tak tidak akan disentuh ki sama api neraka. Apa kata Rasulullah? Ada seorang sahabat, dia bilang, sini ki dulu sahabatku, saya bisikkan ki sesuatu. Jangan ki tinggalkan ini antara subuh tak dengan maghrib tak. Artinya, baca ki dulu ini baru berkata dunia. Apa yang dibaca ya Rasulullah? Dia bilang, Allahumma ajirni minad nar. Allahumma ajirni minad nar. Dibaca 7 kali di waktu subuh, dibaca 7 kali di waktu maghrib. Apa kata Rasulullah? Kalau kau baca ini, ternyata meninggal ki antara maghrib dengan subuh, atau subuh dengan maghrib, Allah tetapkan ki bagita tidak akan ki disentuh sama api neraka. Hanya Bu, saya lihat penjelasannya, kapan ada antara dunia, maka zikir barakahnya hilang. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bu, sebentar, di mana ki pergi jalan-jalan? Di Wiskul kah atau di mana? Batal, Ibu. Maunya setelah Assalamualaikum, baca ki istighfar, langsung baca ki dulu ini. Kecuali ayat kursinya, terserah. Mau ki mak gosip sementara membaca, boleh. Sementara jalan mi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tadi, bagaimana mi? Tidak apa-apa, Ibu sekalian. Hanya Allahumma ajirni-nya tidak boleh ki antarai dengan dunia. Bisa, Budi? Cukup maghrib kita jaga, subuh kita jaga. Berapa kali? 7 di waktu maghrib, 7 di waktu subuh. Bagi yang imam, maka dibaca Allahumma ajirna minan nar. Supaya apa? Imamnya dapat, makmumnya juga dapat. Insya Allah, yang amalkan ini ibu sekalian, ustadznya juga dapat pahalanya, tanpa dikurangi pahala tak ibu, dan terkhusus, insya Allah almarhum juga akan mendapatkan pahalanya. Dan oleh karena itu, sebelum kita tutup, tabe ibu, sebentar kalau dikasih ki makanan ibu, tabe, jangan ki langsung makan ki. Niatkan ki sedekahnya almarhum. Karena ternyata itu makanan nanti habis dalam diri tak ibu 40 hari 40 malam. Kapan gara-gara itu menjadi sebuah energi? Setiap salat subuh tak, salat maghrib tak, salat isya tak, dan semua ibadah tak ibu, maka akan mengalir juga pahalanya bagi almarhum. Oleh karena itu, jangan mencela. Ada juga begitu. Jalan kote sih. Barongko sih. Tak 3.000 ini. Tidak boleh, Bu. Tapi artinya, lihat ki saja, nikmati ki, dan tolong tabe, niatkan ki sedekahnya siapa yang sudah meninggal atau bertaksiah ki ini malam. Supaya apa? Keluarganya kasihan enak perasaannya, dan almarhum dapat pahala, dan kita juga dapat pahalanya. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya baca doa Bapak Ibu sekalian, kembali mau ajak ki semua. Jika ada suatu tempat berkumpul 40 orang saja ibu sekalian, dengan ikhlas berdoa kepada Allah, maka malu Allah ibu tidak mengijabah doa tak. Oleh karena itu, malam hari ini saya lihat ki lebih ki 40, mau ajak ki semua, satukan niat tak, satukan doa tak, kita khususkan kepada almarhum Bapak Dr. Andes Nuarib bin Haji Benu. Kita awali, niatkan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, kita niatkan pahalanya untuk beliau. Mudah-mudahan setiap dari kita hataman 30 juz juga sampai pahalanya kepada almarhum. Ala hasihin niyah walikulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa nakhassa khususan ya Allah barakatu qiraatu suratul Ikhlas salasa marrah ila ruh almarhum Bapak Dr. Andes Nuarib bin Haji Benu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
bisababihi qiraatu suratul ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Taqabbal minna wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. Khususan ya Allah ila ruh almarhum Bapak Dr. Andas Nuariba bin Haji Banu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al kuburahu rawdatum min riyadil jinan ya Allah. Rawdatum min riyadil jinan ya Allah. Rawdatum min riyadil jinan ya Allah. Wala taj'al kuburahu min hupratin niran. Allahumma inna na'udzu bika min azabil qabri wa na'udzu bika min azabin nar. Khususan ya Allah ila ruh almarhum Bapak Dr. Andas Nuariba bin Haji Banu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa sirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.